Berjumpa lagi bersama Story Recap di sini. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 63 versi novelnya. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, bisa cek link di kolom komentar. Oke, tanpa banyak bacot lagi, langsung saja kita kupas pembahasannya. Setelah kepergian Medusa, lembah kecil yang menjadi tempat pelatihan Xiaoyan dan juga Xian kini menjadi semakin sunyi. Terlebih dengan adanya penghalang yang dipasang oleh Medusa sebelumnya, para magical beast yang ada di sekitar tempat tersebut pun tidak berani mendekat. Waktu dengan cepat mengalir melewati lembah, hari demi hari terus berlalu hingga musim gugur pun akhirnya telah tiba. Tanpa disadari, ketenangan ini pun telah berlangsung selama setengah tahun sejak kepergian Medusa. Jika dihitung dari awal mereka melakukan retreat, Xiaoyan dan juga Xian seharusnya sudah hampir mencapai 1 tahun. Meski begitu, sampai saat ini masih belum ada pergerakan di antara mereka berdua. Beberapa hari berikutnya, pergerakan yang tidak biasa pun mulai terlihat di lembah. Sebuah pusaran energi pun perlahan berputar di langit secara bertahap. Energi yang begitu megah mengalir deras seperti badai sebelum akhirnya berubah menjadi 2 pilar energi yang terlihat layaknya semburan gunung berapi. Tentu saja kedua pilar ini berasal dari Xiaoyan dan juga Xian yang sedang melakukan terobosan. Tak lama kemudian, pilar energi tersebut pun mulai melemah dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Energi alam yang terkandung di dalam lembah kecil itu juga berangsur-angsur kembali ke keadaan normalnya. Sepertinya energi yang dibutuhkan kedua orang ini telah mencapai jumlah yang diperlukan. Setelah penyerapan itu berakhir, cahaya di dalam kepompong Xian pun menjadi semakin terang. Selain itu, beberapa segel aneh juga muncul di permukaan kepompong. Cahaya yang terpancar dari segel ini tampak sangat misterius. Sementara itu, di dalam gua pengasingan, mata Xiaoyan yang telah tertutup rapat selama setahun ini akhirnya terbuka secara perlahan. Aura agung yang telah terkumpul begitu lama terus melonjak seperti harimau ganas di sepanjang tatapan Xiaoyan. Bahkan ruangan di dalam gua terus bergetar sampai menimbulkan retakan yang menyerupai sarang laba-laba. Sesaat setelah itu, tubuh Xiaoyan pun mulai melayang di udara tanpa bantuan kekuatan eksternal sedikit pun. Dia lantas sedikit tersenyum dan berkata, "Jadi seperti ini rasanya berada di kelas Do Huang." Tangan Xiaoyan perlahan bergerak, dia dapat merasakan energi Douqi di dalam tubuhnya terus melonjak dengan begitu kuat. Selain itu, energi spiritual miliknya juga menjadi semakin kuat setelah naik ke tingkat Do Huang. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, Xiaoyan bahkan dapat memindai situasi yang terjadi di lembah tersebut dengan mudah. Untuk menguji batas kekuatan spiritual miliknya, Xiaoyan lantas menyebarkan persepsi spiritualnya lebih jauh lagi hingga menutupi seluruh area pegunungan Magical Beast. Setelah penyebaran energi spiritual agung itu mencapai jarak 50 km, Xiaoyan pun terhenti dan menyadari bahwa ini adalah batas kekuatannya. Dalam sekejap, Xiaoyan pun menarik kembali energi spiritual yang telah dia sebarkan ke dalam tubuhnya. Di situ Xiaoyan penasaran akan sesuatu dan segera menyentuh segel api putih di dahinya. Kali ini dia mengerahkan energi spiritualnya ke dalam segel tersebut untuk mengetahui kebenaran yang tersimpan di dalamnya. Namun setelah mengikuti jejak api di dahinya, Xiaoyan justru sampai di sebuah aula yang sangat gelap dan luas. Aula ini ditutupi oleh kumpulan cahaya hijau giok yang tak terhitung jumlahnya. Setelah mengamati kumpulan cahaya itu, Xiaoyan pun seketika terkejut bukan main. Ternyata cahaya giok itu merupakan sebuah wadah yang digunakan untuk mengurung tubuh spiritual yang masih hidup. Hal ini membuat Xiaoyan semakin penasaran dengan tempat tersebut. Dia lantas memeriksa aula tersebut secara menyeluruh dan akhirnya menemukan seorang lelaki parubaya yang dirantai di sana. Sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah gurunya, yaitu Yalau. Sontak pemandangan ini membuat Xiaoyan terkejut dan bertanya-tanya apakah tempat ini adalah aula jiwa. Sebuah aura kegelapan tiba-tiba saja meletus hebat. Aura ini bahkan mampu menghancurkan energi spiritual Xiaoyan yang ada di aula tersebut menjadi ketiadaan dan memaksanya untuk kembali ke tubuhnya. Xiaoyan yang berada di lembah pun seketika membuka matanya saat energi spiritualnya itu dihancurkan. Keringat dingin menutupi dahinya, matanya mengandung sedikit keterkejutan. Dia bisa menjamin bahwa tempat yang dia lihat sebelumnya dengan bantuan jejak spiritual yang ditinggalkan Yalau pasti adalah aula jiwa yang sangat misterius itu.
Dan menurut Xiaoyan, aura hitam yang mengusirnya itu pasti adalah salah satu penjaga di aula jiwa, sama seperti pelindung Wu. Meskipun kekuatannya saat ini telah meningkat pesat, tetapi Xiaoyan juga sadar bahwa semua itu masih belum cukup jika ingin berurusan dengan aula jiwa. Sesaat setelah itu, Xiaoyan pun akhirnya bangun dari tempat duduknya dan pergi menuju mulut goa. Setelah menghancurkan reruntuhan bebatuan yang menutupi pintu, Xiaoyan pun berjalan keluar secara perlahan. Dia lantas mengamati situasi di sekitarnya dan menemukan bahwa Xian masih belum menyelesaikan transformasinya. Namun di situ Xiaoyan tidak bisa merasakan adanya kehadiran Medusa bahkan setelah memeriksa seluruh area di lembah tersebut. Hal ini membuat Xiaoyan cukup ragu dan berpikir kemungkinan Medusa sudah kembali ke tempat suku ular berada. Tak lama kemudian Xiaoyan pun menemukan sebuah gulungan pesan yang tergeletak di sana. Setelah membaca pesan tersebut, Xiaoyan akhirnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ekspresi Xiaoyan perlahan berubah saat dia memikirkan isi pesan itu. Bahkan dengan kekuatan Medusa, dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Tampaknya masalah yang dihadapi suku ular kali ini benar-benar sangat merepotkan. Meskipun Xiaoyan merasa khawatir, tetapi dia tidak bisa meninggalkan Xian begitu saja. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melindungi Xian terlebih dahulu sembari mengolah Doqi di dalam tubuhnya yang masih belum stabil. Singkat cerita, Xiaoyan kini telah menghabiskan waktu hampir 1 bulan untuk menstabilkan Doqi di dalam tubuhnya. Saat ini, dia telah sepenuhnya menjadi seorang ahli Do Huang. Setelah pelatihan itu, Xiaoyan lantas terbang ke langit dan mulai mengaktifkan beberapa segel di tangannya. Dengan kekuatannya yang telah mencapai kelas Do Huang, Xiaoyan kini telah berhasil membuka teknik kedua dari segel dewa yang diberikan Xun Er. Teknik ini diberi nama segel pembalik laut. Di situ, Xiaoyan berniat menguji teknik tersebut ke arah penghalang yang telah dipasang oleh Medusa sebelumnya. Seketika, energi hijau giok pun berkumpul di tangannya dengan sangat cepat. Sesaat kemudian, jejak tangan sebening kristal giok pun tiba-tiba melesat dan menembus penghalang yang terpasang di sana hingga meninggalkan sebuah lubang yang sangat besar. Melihat daya hancur dari segel kedua itu, Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan menghela nafas panjang. Kekuatan dari segel pembalik laut ini memang jauh lebih kuat daripada segel pembuka gunung. Itu memang layak menjadi teknik Do yang sangat kuat dan mengharuskan seseorang menjadi elit Do Huang terlebih dahulu untuk bisa melatih teknik mematikan ini. Namun di situ Xiaoyan masih belum sepenuhnya menguasai teknik tersebut. Sepertinya dia harus kembali berlatih untuk benar-benar menguasainya. Jika di masa depan dia bertemu dengan seorang elit Douzong, segel pembalik laut ini kemungkinan akan mencapai hasil yang mengejutkan. Di saat yang bersamaan, kepompong Xian kini mulai menunjukkan adanya perubahan. Suara retakan pun mulai terdengar dan akhirnya cangkang ungu itu pun pecah dan memancarkan sebuah pilar energi berwarna ungu yang menembus langit. Tatapan Xiaoyan menatap tajam ke arah pilar energi berwarna ungu itu. Dengan mengandalkan penglihatannya, dia samar-samar bisa melihat ada sosok manusia yang muncul di sana. Sesaat kemudian, pilar ungu itu pun akhirnya menghilang diiringi dengan kemunculan sosok wanita yang cukup dewasa. Sungguh tak disangka Xian kecil kini telah tumbuh semakin besar. Xiaoyan seketika tercengang setelah melihat gadis dewasa yang ada di hadapannya itu. Sulit membayangkan bahwa gadis kecil seperti Xian akan berkembang dengan sangat baik dan berubah menjadi sosok wanita yang sangat menggoda. Xian yang melihat Xiaoyan begitu tercengang pun seketika memikirkan beberapa hal nakal dan mencoba merayunya dari kejauhan. Namun bentuk tubuh wanita dewasa ini ternyata tidak bisa bertahan lama. Sesaat kemudian Xian pun kembali ke bentuk semula yang merupakan seorang gadis kecil. Tampaknya jika dia ingin mempertahankan penampilan barunya itu, maka Xian harus meminum pil transformasi tubuh terlebih dahulu. Xiaoyan lantas mencubit wajah imut Xian dan berkata, "Penampilanmu yang seperti ini tidaklah buruk, benar-benar sangat menggemaskan." Mendengar hal itu, Xian pun menatap Xiaoyan dengan tatapan kesal dan mengatakan, "Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa. Dari apa yang dikatakan kakak Cailin, semua lelaki itu sama saja. Jadi sudah pasti kau lebih menyukai penampilan baruku itu." Setelah mengatakan itu, Xian lantas mengamati area di sekitarnya dan bertanya apakah kakak Cailin telah pergi. Sebelumnya, saat dia masih berada di dalam kepompong, dia dapat merasakan jejak Medusa yang meninggalkan lembah tersebut. Xiaoyan lantas menjelaskan bahwa sesuatu telah terjadi di suku ular, oleh karena itu Medusa harus segera kembali. Tentu saja Xiaoyan tidak akan tinggal diam.
Dia mengajak Xian untuk membantu Medusa setelah mereka pergi dari lembah kecil ini. Untuk waktu yang lama, Medusa telah membantunya berulang kali bahkan menyelamatkan nyawanya. Terlebih, Xiaoyan masih tidak bisa melupakan pengalaman yang telah mereka berdua alami di bawah magma kala itu. Jadi wajar jika Xiaoyan merasa khawatir dan tidak bisa mengabaikan masalah ini begitu saja. Setelah semua itu, Xiaoyan dan juga Xian pun bergegas menuju langit. Sesampainya di sana, Xian cukup terkejut setelah melihat adanya sebuah penghalang yang terpasang kokoh di sana. Dia pun seketika menyadari bahwa penghalang tersebut pasti diciptakan oleh Medusa. Di situ, Xiaoyan berniat menghancurkan penghalang tersebut secara paksa dan menyuruh Xian agar segera menyingkir. Dalam sekejap, Douqi di dalam tubuhnya pun melonjak hebat setelah dia mengatakan semua itu. Melihat tindakan Xiaoyan, Xian pun hanya mengerutkan bibirnya. Dia lantas terbang mendekati penghalang dan menembusnya dengan begitu mudah. Wajah Xiaoyan benar-benar tercengang saat dia melihat Xian melakukan itu. Sesaat kemudian, Xiaoyan pun tertawa getir dan teringat bahwa selama ini Xian memang memiliki kemampuan untuk menerobos segala macam penghalang. Kemampuan ini sudah Xiaoyan lihat sejak dia pertama kali bertemu dengan Xian di Akademi Jianan. Tak menunggu lama, Xian pun dengan cepat mengulurkan tangannya dan segera membawa Xiaoyan keluar. Dengan begitu, penghalang yang terpasang di lembah tersebut pun tidak perlu lagi dihancurkan. Hal ini tentu akan sangat berguna untuk mencegah para beast maupun orang-orang dari luar yang mencoba masuk ke sana. Nah, setelah semua itu, Xiaoyan dan juga Xian pun segera mengepakkan sayap Douqi mereka dan bergegas pergi meninggalkan pegunungan Magical Beast. Namun sepanjang perjalanan, Xiaoyan merasakan ada keanehan yang terjadi di sana. Sejauh ini, mereka sama sekali tak menemukan adanya Magical Beast di hutan tersebut. Situasi semacam ini mungkin sangat normal jika terjadi di tempat lain. Namun itu jelas tidak benar jika terjadi di pegunungan Magical Beast yang notabene adalah kawasan utama para beast. Sesaat kemudian mereka pun mencium adanya racun yang telah bercampur dengan udara di sana. Hal ini tentu menimbulkan rasa penasaran di hati Xiaoyan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Untuk mendapatkan informasi, Xiaoyan pun mengajak Xian pergi ke kota Kingshan terlebih dahulu. Di situ Xian sedikit ragu dan berkata, apakah mungkin pelaku yang menyebarkan racun ini adalah orang yang sama seperti yang muncul di lembah kecil sebelumnya. Namun setelah memastikan bahwa racun yang mereka temukan ini sangat lemah, Xiaoyan pun yakin kalau pelakunya bukanlah dokter peri kecil. Jika dia pelakunya, semua makhluk hidup yang ada dalam radius 500 km pasti telah musnah sepenuhnya. Karena semakin penasaran, Xiaoyan dan Xian pun segera melesat ke arah kota Kingshan dengan kecepatan tinggi. Setelah sampai, mereka pun tidak menemukan adanya aktivitas apapun, bahkan semua gerbang di sekitarnya juga tertutup rapat. Sementara itu di belakang pintu gerbang yang tertutup rapat, para warga kini tengah berkumpul untuk menyelamatkan diri. Ternyata saat ini kota kecil itu telah diserang lebih dari 10 ahli racun yang berasal dari Kekaisaran Yan. Meskipun Kekaisaran Jiama sekarang memiliki aliansian dan beberapa klan besar yang melindungi garis depan, sepertinya masih terdapat beberapa celah sehingga para penyusup ini bisa masuk ke area tengah Kekaisaran. Selain itu, di antara ahli racun ini terdapat beberapa praktisi tingkat doang dan seorang ahli racun tingkat 4. Tentu saja kemunculan para penyusup ini membuat para warga sangat ketakutan. Bagaimana tidak, orang terkuat di kota kecil Kingshan ini hanya berada di tingkat Dowling bintang 8. Dan selebihnya adalah Dadoushi ke bawah. Melihat perbedaan kekuatan ini, mereka pun terlihat cukup putus asa dan tidak yakin apakah kota Kingshan masih bisa diselamatkan. Kagang serta anggota tentara bayaran pertempuran berdarah lainnya pun memasang wajah dingin dan tidak bisa berkata-kata. Saat ini tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain mempertahankan tempat tersebut sampai mereka mati. Selama kita bertahan, mungkin beberapa ahli dari aliansian akan datang membantu. Sesaat kemudian, lebih dari 10 ahli racun yang mereka sebutkan itu pun akhirnya mulai menunjukkan beberapa aktivitas dari luar gerbang. Seorang lelaki tua dengan lencana kelabang di dadanya pun lantas maju beberapa langkah ke depan dan berkata, "Kami akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk memutuskan apakah kalian akan membuka gerbang ini sendiri. Jika tidak ada jawaban, maka aku akan segera melepaskan kabut racun dan membiarkan semua orang di kota ini mati karena tindakan bodohmu itu." Dikarenakan tidak ada tanggapan sedikit pun, kelompok ahli racun itu pun segera mengerahkan metode racun mereka dan bersiap untuk melenyapkan kota Kingshan.
Setelah angin berhembus, kabut racun itu pun mulai memasuki kota Kingsan. Semua orang pun dengan cepat melindungi tubuh mereka dengan energi Dauki agar tidak terpengaruh dengan racun yang ada di sekitar mereka. Melihat perlawanan itu, para ahli racun hanya tertawa mengejek. Mereka lalu meningkatkan Dauki di tubuh mereka untuk memperkuat efek racun yang tersebar di sana. Sesaat kemudian, kabut racun tersebut pun menjadi semakin pekat dan membungkus begitu banyak tentara bayaran di kota Kingsan. Para tentara bayaran yang masih berada di tingkat rendah seketika mulai kehilangan kesadaran mereka dan akhirnya ambruk satu persatu. Pemimpin dari pasukan ahli racun ini pun tertawa buas di dalam hatinya setelah melihat banyaknya korban yang mulai berjatuhan. Bajingan tua ini benar-benar tidak memiliki rasa kasihan sedikit pun dan berniat untuk membantai mereka semua. Sesaat kemudian, suhu di tempat tersebut pun seketika melonjak hebat dan dalam sekejap semua racun yang tersebar di udara pun lenyap tak tersisa. Adegan mendadak itu tentu membuat kedua belah pihak terkejut bukan main. Mereka saling memandang satu sama lain dan bertanya-tanya, siapakah orang yang mampu melakukan semua itu? Selang beberapa waktu, dua sosok manusia pun melintas dari arah pegunungan Magical Beast dan akhirnya terhenti di atas langit kota Kingsan. Kedua sosok manusia ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiaoyan dan juga Xian.